Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor D-Tracker ya. Motor D-Tracker ini tidak ada engkolan kakinya. Nah, maka motor ini tergantung sama aki atau didorong. Jadi kalau nggak sama double starter ya didorong. Oke, nah motor ini ceritanya adalah double starternya tidak bisa ya. Kemudian akinya itu sudah diganti beberapa kali. Akhirnya ini yang terbaru ini, yang barusan diganti ini ya, udah baru diganti. Oke, sebelumnya ini di beberapa bulan kemarin saja itu juga diganti baru. Oke, padahal kalau kita mengacu kepada kekuatan aki, kalau aki ini tidak merek-merek yang parah ya, katanya merek-merek standar pabrik ya, itu dia paling enggak 2 tahun kuat mas bro, paling tidak. Nah tapi kok hitungan bulan sudah diganti, kan pertanyaannya ini bagaimana ya, dan katanya menggunakan aki yang bagus juga. Oke, berarti kemungkinan besar aki yang sebelumnya juga tidak masalah, kemungkinan ya, soalnya kekuatan aki kan kalau kita mengacu sama kekuatan aki itu yang bagus ya, itu paling enggak 2 tahun minimalnya standar pabrik ya, standar pabrik paling enggak 2 tahun. Nah ini cuma hitungan bulan, di bulan kemarin sudah diganti. Nah, intinya adalah orang yang mengeluh sama double starternya dan sering ganti aki, intinya begitu. Intinya begitu ya. Oke. Kemudian datang ke sini, kondisinya didorong. Didorong artinya itu tidak dinaiki. Nggak tahu, mungkin yang punya nggak tahu kalau ini didorong pakai kopling langsung hidup, mungkin nggak tahu. Jadi didorong. Oke. Nah, kemudian pertama kali masuk kita hitung nilainya ini mas bro, 1088. Oke, 1088. Nah, kemudian saya seterek ini langsung nilainya ya, maksudnya itu sampai ke 1357 gitu ya. Ini saya seterek lama sekitar 4 jaman nih, sekitar 4 jaman, oke? Sekitar 4 jaman. Itu sekian. Nah, kemudian setelah itu ini sudah hari yang berikutnya. Ini yang kedua harinya adalah 3 hari sekarang ya. 2 hari sekarang ya. Ya sudah lompat 2 hari sudah. Kenapa? Yang pertama adalah memang saya baru sempat memperbaiki dan perjanjiannya adalah bukan hari itu. Yang pertama, yang kedua memang saya tarik dulu. Saya pengen tahu apakah aki ini setelah ditahan beberapa hari dia berubah. Artinya berubah itu anjloknya total gitu mas bro. Ya sekarang kita cek, ini adalah masih dingin loh, dingin. Dia belum hidup dingin. Oke? Oh dingin sekali. Jadi sepeda ini kemarin masuk antrian. Didorong masuk antrian. Iya masuk antrian. Dan sekarang waktunya memperbaiki. Oke? Nah, sama nunggu antriannya, akhirnya saya steret. Di 2 hari kemarin itu, dia terakhir adalah 1357. Nah, sekarang kita cek berapa nilainya. Oke, mas bro, kita pakai apa namanya itu Ford DC ya, Ford DC. Nah, 20 di 20 Ford DC. Ya, oke. Kemudian kita cek. Ambil saya pegangi saya. Adik pegangi. Nah, pegangi. Ini plus, kita taruh di plus ya. Ini minnya. Sekarang berapa nilainya? 12,85,86. Oke. Oke ya. Ya memang menurun terus ya, tapi nanti ada batas akhirnya. Oke, saya kunci ya. Sini saya tulisnya. 12,86. Oke. Kenapa dia menurun? Memang begini mas bro, aki itu kalau dibiarkan lama dia akan menurun. Nanti nih kalau kita biarkan sampai 1 bulan, dia akan menurun juga. Sedikit menurunnya. Ya, kalau dari 13 menurunnya memang agak cepat menurunnya ini. Kalau dari 13 ini. Nah, menurunnya agak cepat. Tapi nanti akhirnya akan ada titik tertentu, akan dia berhenti dia. Pelan-pelan begitu. Oke, nah. Ini seharusnya motor ini normal ya. Seharusnya aki ini normal. Oke mas bro ya. Nah, kemudian kalau masih tidak percaya, maka gunakan ini mas bro ya, kabel ini. Saya suka menggunakan kabel ini tadi. Seperti biasa. Ya seperti biasa. Kabelnya harus yang kuat ya. Oke. Ini biarpun kecil, ini kabelnya gede serabutnya. Kita tempelkan satu kuat. Kita goyang di sini. No, ada suaranya. No, ada suaranya dan ini habis ini. Jangan ditempelkan langsung, kebakar. Panas ini lo panas. Oke. Oke mas bro, sampai di sini bisa dipahami. Berarti saya pastikan aki ini normal. Makanya saya ragu dengan aki yang sebelumnya diganti. Oke, itu urusannya sudah berlalu. Sekarang adalah urusannya sekarang, ya. Saya pastikan aki ini normal.
kalau kemarin di ukuran 10, pastinya dia tidak bisa mas bro. Nggak bisa, sama orangnya didorong bukan hidup ya, didorong sampai ke sini. Padahal seharusnya didorong pakai kopling lepas hidup seharusnya. Oke, nah sekarang bagaimana? Kita kontak. Mana kontaknya di? Kontaknya. Gantungannya apa kontaknya? Oke mas bro, sampai kontaknya saya lepas, takutnya kalau ada kebocoran ya. Saya tempelkan, oke. Nah, ini langsung. Anda perhatikan ini, engine top ya, oke, double. Bisa. Oke mas bro, normal kan? Langsung ya, kita matikan lagi, engine stop ya, matikan, double lagi. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. Jangan depan sayang kepalanya. Oke mas bro, 10 kali tanpa jeda. Ya, artinya apa? Sebelum dia terisi sudah saya matikan dan saya pakai lagi. Sebelum dia terisi sudah saya matikan dan saya pakai lagi. 10 kali enteng. Berarti pasti kuat akhirnya. Nah, letak permasalahannya apa? Ini yang perlu kita pertanyakan. Oke, kalau memang dari kebocoran, saya belum ngecek ini ya, soalnya, sebelah sana aja. Di, 8T sih, 8T sama 8 biasa. Oke mas bro, ini informasi ya, informasi. Katanya yang punya sudah habis penggantian ini, kiprok ini tadi baru ini kiproknya, katanya baru ini. Orisinil nih. Katanya orisinil baru. Oh ya, orisinil. Ya. Oke, kita keluarkan dulu ya. Oke mas bro, kita cek dari ini berapa yang isinya. Kontak sudah kita hidupin. Oke, kita lepas dulu. Aduh, lepas dan 0 ya. Kita pakai berapa dia? 1257, 1260, 1260. Kurang ini mas bro, kurang tinggi ini. Oke. Seharusnya berapa? 13. Iya, seharusnya ke 13 ke atas. Oke mas bro, biasanya kalau hanya 12 lebih sedikit itu dia nggak tembus nanti. Atau kalau kita ibarat menabung, banyak pengeluarannya daripada tabungan kita. Seharusnya kan seharusnya imbang atau lebih banyak tabungan sedikit lah. Syukur-syukur kalau kebanyakan kan ada batasannya. Nanti kalau kebanyakan berarti berlebih nanti. Nggak boleh ya. Kan nek bang nabung lebih senengen orang bang. Nah, pertama begini mas bro, kita cek dulu. Kita cek. Oke, tanpa kiprok dia hidup. Kenapa? Karena CDI ini pinjam dari aki. CDI ini dipasok oleh aki. Kecuali kalau aki nanti habis. Ya. Oke. Sekarang begini. Karena ini mau mengeceknya adalah AC mas bro ya. Ini yang mau kita cek AC-nya karena dari bawah AC-nya ya. Yang satu taruh massa itu mana saja. Ini juga massa. Nah, pokoknya body ini massa namanya. Oke. Ini kita rubah. Karena pakai AC berarti di sini. Nah, pot AC, ini pot AC ini, pot AC, oke? Nah, ini kita tempelkan di sini. Anda perhatikan ini, ada warna mas bro. Bentar ya, ada warnanya. Yang ini massa. Ini pegangin dik. Yang ini massa mas bro, ini massa ini, ya. Ini massa, ini lampu,
untuk lampu, maksudnya untuk pengisian lampu, tapi semua dari spool. Dari bawah ini spool, ini juga spool, ini spool, ini spool. Ada dua loh spool, dua bersilangan mas bro. Jadi sini sama sini bersilangan. Oke, sekarang kita cek yang spool pengisian. Berarti ini lampu untuk aki ini. Sebelahnya itu lampu. Saya cek lampu dulu ya. Oke, berapa ini lampu? No, ini lampu. Oke, minimalnya ini minimal 17, 18 minimal. Kalau saya gas dia akan berubah. Oh. Oke, bisa berubah kan? Ini nanti bisa sampai ratusan naiknya. Udah bagus. Oke mas bro, berarti menunjukkan yang spool untuk lampu dia itu lebih. Kenapa lampu hanya butuh 12 koma berapa? Sedangkan ini minimalnya aja 18, berarti kan masih lebih loh. Oke, ini untuk lampu. Sekarang untuk aki. Ini untuk aki. Sebelah ini. Nah, untuk aki nih. Aki. Kalau tadi lampu di sini, berarti aki di sini karena zigzag di sini. Nah, ini untuk aki. Nah, ini ada. Anda perhatikan. Lebih banyak aki loh. 0 aja udah sekian. Oke, Mas Bro. Ini 0 sudah sekian. Apalagi di gas. Oh. Kalau hanya 100 saja mudah. Oke. Untuk aki maupun untuk lampu itu minimalnya sudah cukup, minimalnya. Belum digas itu. Oke, berarti yang bermasalah apa? Ya pastinya ini mas bro, kiprok ini ibarat keran begini, ibarat keran ya. Sabar dik ya. Bengkel gendeng mas Dika. Oke mas bro, kalau kita mengibaratkan keran, yang kita butuhkan itu katakanlah lebih kecil dari ini yang kita butuhkan. Nah, tapi dia sudah dikasih gerojokan segini gedenya. Oke, katakanlah kita yang butuhkan ini aja yang kita butuhkan, tapi dikasih ini kan sudah berlebih toh. Nah, maka kiprok ini adalah sebagai kerannya. Kalau yang diminta sekian, kemudian tanpa menggunakan kiprok ini, maka yang keluar ini maka kebanjiran mas bro. Tidak boleh kebanjiran itu dalam kelistrikan diartikan putus semua nanti. Oke, maka bagaimana dikasih keran supaya nanti setelah masuk keran keluarnya yang dibutuhkan sekian ini tadi. Oke, nah berarti kalau kita mau menggunakan analisa logika, berarti kan kerannya ini karena ini bisa ngisi tapi tidak sesuai. Nah maka bagaimana? Ya ini yang susah ya. Artinya harus kita merubah paling tidak. Kalau kita masih menggunakan ini terus ya hasilnya akan sama. Apa itu bukan untuknya? Aku kurang tahu. Katanya masnya ini orisinilnya. Punyanya KRX sendiri. Katanya. Tapi kalau kita kan tidak bisa ngomong katanya. Nyatanya kan dia hanya 12 berapa kan? Iya. Oke, maka ini yang kita atur ya. Artinya begini. Apakah ini nanti kita gunakan? Katakanlah kita rubah aja lah paling gampang. Kita rubah pakai full wave kan akan lebih mudah nanti misalkan begitu. Atau kalau kita mau pakai orisinilnya katakanlah, nah ini aja katanya orisinilnya. Kalau saya kan tidak berpatokan kepada katanya, ini kan nyatanya dia tidak bisa mengisi, nggak bisa. Kalau ibarat tabungan tidak bisa nabung banyak kan. Aki butuh 12 ya kan, dia hanya 12, berapa tadi, sisanya kan mepet sekali ya. Nah untuk kebutuhannya kira-kira ini kan terlalu mepet kan tidak cukup nanti mas bro. Maka bisa kita naikkan dengan cara pakai menggunakan full wave begini. Kalau kita menggunakan full wave pastinya harus merubah karena ini kondisinya half wave. Oke, nah bagaimana kita produksikan dulu, karena saya di sini tugasnya adalah ngecek dulu ya, pesannya yang punya adalah ngecek dulu. Nah nanti kita tunjukkan kepada yang punya nanti bagaimana solusinya, apakah menggunakan full wave atau menggunakan tetap half wave ya, karena ada orang yang berpikir juga maunya yang orisinil. Oke, kalau memang nanti tetap menggunakan half wave, maka kita carikan di resminya ya, nanti saya mencarikan biar saya bertanggung jawab. Oke, bisa dipahami? Oke mas bro, bisa dirudikan dulu ya. Oke mas bro, ini adalah hari yang berikutnya itu sudah lebih dari 3 harian kalau kayak di sini nih. Jadi motor ini sudah hampir 1 minggu ya. Nah
ini semua karena kita menunggu keputusan dari konsumen. Oke, dan ini sudah ada keputusannya. Oke, yang pertama, setelah kita tahan dari beberapa hari yang kemarin itu tadi, ya, sekarang kita cek akinya. Oke Mas Bro, kita pakai di Ford DC ya, kita taruh di 20 sama seperti semula. Oke, kita cek berapa nih nilainya. Nah, 12, 60, 12, 69, 12, 70 lah kurang lebihnya. Oke, saya kunci. Nah, ukuran segini, ini kan menunjukkan voltasenya menurun toh dari awalnya. Oke, nah, maka untuk itu kita cek ini. Ya, kita pakai kabel tadi, kita tempelkan di sini, kita goyang. No, masih tinggi. Oke, dan ini terbakar, panas sekali, panas ini terbakar. Kita bangun. Oke Mas Bro, walaupun voltasenya dia turun, dia kan masih di 12, ya. Tapi ampere ini kuat, kelihatan dari kerasnya ini tadi. Oke, untuk itu saya lebih suka ngoreksi ampernya dari kabel ini tadi, ya, karena saya tidak punya alat ampere khusus. Ini Mas Bro ya. Nah, kemudian secara logika seharusnya double starternya juga masih normal, ya. Coba kita kontak on. Sudah. Nah, normal kan? Matikan, kontak lagi. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian ya, ini kan kiprok yang baru yang diganti yang saat dibawa ke sini. Oke, ini sama konsumen dibawakan kiprok yang bawaannya ini tadi. Nah, Anda perhatikan ini yang bawaannya loh. Oke, nah sekarang kita menggunakan kiprok yang baru yang dibawa ke sini yang pertama kali. Ya, kita hidupin. Kita kontak, hidupin. Nah, coba Anda perhatikan ini. Nah, lepas dulu. Nah, Anda perhatikan 1241. Ya, 1241. Oke. 1241. Apa 9 ini? 4 ya? 4 ya? 41 ya? Ya. 41, tapi kalau di gas itu berubah itu. Oke Mas Bro, ini kalau menggunakan kiprok yang tadi itu ya, sekarang kita ganti yang bawaannya. Oke, saya ganti dulu. Sama Mas Bro, saya matikan ya, saya kunci. Oke Mas Bro, baik menggunakan yang baru penggantian ini tadi, ya, maksudnya yang baru dibelikan ini tadi loh, ya, maupun yang pembawaannya ini, itu hasilnya sama Mas Bro. Mungkin ini seperti yang dirasakan atau sering yang dikomenkan oleh teman-teman yang menggunakan D-Tracker. D-Tracker kan mengandalkan double starter toh, mengandalkan aki, karena tidak ada engkolannya. Oke, nah sering sekali di komen itu yang D-Tracker ini tadi mengeluh bahwa akinya sering tekor. Ya mungkin ini yang terjadi. Ya, jadi begini. Oke, nah sama-sama mengeluarkan modal, ya, maka ini aja perundingannya. Kita ganti yang full wave saja Mas Bro. Ya, kita ganti full wave. Ini adalah punyanya Tiger Mega Pro. Oke, nah ya tinggal berubah saja, nanti berubah di bawah karena ini adalah high wave. High wave itu adalah outputnya itu masih ada yang nempel di body. Padahal full wave ini tidak boleh ada yang nempel di body. Ya, semuanya gulungan tadi harus langsung keluar ke sini. Nanti minnya yang ngatur adalah kiprok ini tadi. Itu syarat dasarnya full wave. Oke, untuk itu bagaimana? Dasarnya adalah kita buka dulu dari bawah, kita sesuaikan dulu, baru nanti kita aplikasikan di atas tadi. Oke, seperti biasa itulah Mas Bro. Jika berhenti saya bantu Om.
Mana? Dikit, Dik. Kok, Dik? Dikit. Ayo, dikit. Angkat. Waalaikumsalam. Iya. Hati-hati. Nanti pulang siang loh, badannya nggak enakan loh. Yang ini Jadi panas kan? iya Res, aku pengen manas memang. Berjemur. Oke Mas Bro, ini Anda perhatikan ya. Nah, kita taruh di ini, pakai oke Mas Bro, pakai ohmmeter ya. Ini ohmmeter. Oke. Nah, ini Anda perhatikan. Mana jalannya tadi? Nih, kuning sama putih. Ya, kuning sama putih. Ini semuanya nempel massa semua ini. Anda perhatikan, ini yang kuning, ini kuning. No, kuning. Kuning, kita lepas dulu. Oke, ini kalau saya tempelkan di sini kuning ini ya. Nah, nyala ya. Oke, sama ini nyala. Oh, nyala, oke. Ini jadi kabel yang keluar dua ini, ya semuanya itu masih ada nempelnya di sini, nempel massa ini. Ini tidak boleh untuk sistem full wave ya. Ini kita keluarkan dulu. Pinjam apa kita sendiri? Kami jadi turun nih.
Oke Mas Bro, sudah keluar ya. Nah, saya tunjukkan biar paham. Ini ada dua kabel output. Nih, dua kabel output. Itu tembusnya dari sini loh Mas Bro. Loh, tembusnya dari sini. Jadi lilitan itu masuknya di sini, dan satunya masuknya di sini. Oke Mas Bro, jadi yang saya potong ini adalah min. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah ini, Anda perhatikan. Ini kalau saya tempelkan ini adalah min, ya. Saya tempelkan di sini. Nah, bergerak kan, nyambung. Oke, kalau saya tempelkan sama sebelah ini, nah dia tidak nyambung. Ya, saya tempelkan ini adalah sama satu tempat min. Saya tempelkan di sini sama. Ya, yang artinya ring ini tadi kan ada di sini toh. Ini kalau kita memandang seakan-akan kan semacam nempel ini juga nempel ini. Tapi ini nempelnya di sini. Jadi minnya di sini. Untuk itu ini kita lepas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari denahnya, maka ini dari sini, ini min ya, minnya. Jadi ini min atau ground, min begini. Nah, ini kumparan itu muter terus itu. Terus ya. Itu akhirnya keluarnya itu. Keluarnya adalah ini Mas Bro. Yang warna kuning ini Mas Bro. Nah, ini kan ada warna kuning dan warna putih. Ini kuning, ini putih. Ya, atau kalau kita melihat di sini, nah, ini ada kuning dan putih. Kuning lampu, putih adalah pengisian. Oke, nah, setelah muter-muter ini keluar yang pertama ini adalah kuning. Oke, dia hanya keluar saja loh Mas Bro. Tapi masih nempel. Kemudian muter-muter lagi. Nah, ujung yang terakhir ini adalah warna putih. Warna putih ini tadi. Jadi warna putih ini tadi ya, warna putih atau white putih ya, putih. Oke, putih, yang ini warna kuning. Oke, jadi kalau misalkan ini kita tidak terpakai, tidak masalah, berarti dari sini langsung bablas ini. Nah, kalau misalkan dari sini nilainya ini ke sini nilainya 10 ya, maka kuning ini terputus di sini, mungkin nilainya 5 begitu. Nah, kalau ini kita tidak pakai tidak masalah. Nah, artinya min ini tadi ya, min ini tadi kita pakai nolnya di sini. Ya, kita pakai nolnya di sini. Jadi dari 0 ke sini, dari 0 langsung sampai ke 10 ini. Maksudnya begitu. Jadi yang terpakai adalah potongan ini tadi. Nah, potongan ini tadi karena kuning ini tidak terpakai, Anda perhatikan, kuning ini tidak terpakai, maka kuning ini kita lepas. Oke, kuning ini kita lepas. No, kita lepas sehingga kuning ini nggak terpakai kan. Nah, potong di sini aja Mas Bro, lebih enak. Nah, nanti juga toh akhirnya potong aja. Oke, kita potong. Ini tetap di sini, tapi tidak terpakai ini ya, kuning ini ya. Oke, nah. Oke Mas Bro, kuning ini masuknya dimasukin ini Mas Bro. Nah, dapat masukkan ini putar sini aja, biar enak. Oke. Nah, masuk begini Mas Bro. Masuk ini. Oke, jadi kalau ini saya perbaiki dulu ya. Masuk ke kabel itu kabel apa itu? Bentar, Mah. Tersayang. Oke, pertanyaannya nanti. Solasi bakar tuh loh, hitam yang gulungan panjang tuh loh Mas. Sama koreknya.
habis. Ya. Oke Mas Bro, mana tadi yang warna kuning? Kalau ada solder ya. Kalau tidak ada solder, begini pun sudah kuat ya. Mas Bro, sudah. Sekarang Anda perhatikan. Tadi kabel warnanya apa? Cuma ada kuning sama putih kan? Kuning sama putih. Oke, kita tempelkan di sini kuning. Apa ini putih? Putih. Kita tempelkan di sini. Nah, tidak ada. Tidak nyambung kan? Loh, tidak nyambung. Oke. Kalau saya tempelkan sama putih sendiri nyambung. Loh, nyambung. Oke, saya tempelkan di sini nggak nyambung. Kalau saya tempelkan sama kuning, sebelahnya ini kuning. Nah, kuning. Kuning ya. Nyambung. Loh. Nyambung. Kita tempelkan sama yang lainnya nggak nyambung. Loh, yang lainnya nggak nyambung. Yang lainnya nggak nyambung. Oke, sini nggak nyambung. Yang artinya, yang artinya ini Mas Bro ya. Mana tadi pulpen saya? Jadi yang artinya itu min tadi ini ya, ini dipotong ya, kemudian ini dimasukkan sini. Ke kuning tadi. Sehingga hanya ada kuning dan putih, ini tadi. Oke, ini tidak ada nilainya. Mana min, mana plus tidak ada nilainya. Mana yang min, mana yang plus tidak ada nilainya. Udah bagus ya. Oke Mas Bro, jadi kabel dua-duanya itu jangan ditanya mana min dan mana plusnya, karena semuanya pada keluar dia belum ada namanya. Ya, yang mengasih, ya yang memberi nama adalah kiprok ini tadi, yang memberi nama. Jadi yang menentukan min dan plus kiprok ini tadi. Oke, bisa dipahami. Jadi intinya adalah kita melepas kabel kuning ini tadi, kabel kuning ini ditaruh di min ini, kita lepas supaya tidak nempel di bodi. Karena min ini nempel di bodi, kita lepas, kemudian kita pindah ke kuning. Intinya begitu. Ya, karena kuning ini berada di tengah-tengah ini tadi. Oke, sehingga jalur ini namanya full wave dari 0 sampai 10. Yang awalnya adalah half wave dari 0 ada, 5 ada, 10 ada. Ya, sekarang tidak ada namanya 5. Yang ada adalah 0 dan 10. Oke, tapi tidak ada namanya min. Oke Mas Bro ya. Nah, sekarang ini kita pasang sekarang.
Oke Mas Bro, Anda perhatikan ini ada kabel, ini masa ya, masa loh, warnanya beda karena memang berat tugasnya masa ini tadi ya, dia akan menahan ya, menahan aliran tadi. Oke, nah yang kita rubah adalah warna kuning dan warna putih ini. Nah, warna kuning dan warna putih ini tadi. Oke, yang ini adalah untuk pengisian. Oke, yang ini adalah awalnya ke lampu, jadi ini menujunya ke lampu, berarti ini kita berhentikan dulu. Nah, jadi dari mana? Dari kiprok ya? Dari kiprok. Ini menujunya ke lampu. Jadi setelah masuk ke sini, maka dia keluarnya ke lampu. Kan gitu. Nanti ini malah lampunya itu kita berhentikan karena harusnya loss ini. Buka dik. Kabelnya dari sini dik. Tonton, itu pasang ya, pasang dulu, jangan dibuka, pasang dulu. Pokoknya mau memperbaiki ini. Tar. Jalurnya kuning ini. Cutter. Oke Mas Bro, karena ini adalah tutorial, maka ini saya buka biar berlian jelas. Oke, yang pertama dari bawah ini ya, dari bawah yang saya rubah tadi itu kan kabel dua ini tadi ya, warna putih sama warna kuning ini tadi, putih strip sama kuning. Oke, nah ini putih strip kuning ini tadi sama kuning ini larinya ke depan Mas Bro. Ntar kuning larinya ke depan. Dari mana sayang? Tariknya ya, biar tahu ya. Nah ini. Tuh, tarik. Oke, ya tarik ya. Ini ke depan terus. Nah ini Anda perhatikan. Nah, oke saya pegang. Larinya ke sini. Tembusnya kemana? Dia tembusnya ke sini Mas Bro. No, ini tengah-tengah ini kuning ini. Ini tengah-tengah ini. No. Tengah-tengah ini lari kemana? Ini awalnya kuning, tapi setelah masuk sini berubah dia. Karena ini tengah-tengah, ini warnanya apa? Nah, warnanya biru strip kuning. Oke, ini tengah-tengah ini, tuh tengah-tengah. Oke, dari sini lari kemana? Langsung masuk ke sini. Tuh, biru strip kuning. Kelihatan sayang? Nah, ini tujuannya apa? Untuk atas bawah, lampu. Jadi intinya yang kuning ini adalah lampu, gitu aja intinya. Oke, itu kalau kita menggunakan kiprok standarnya. Oke, dan sekarang ini karena full wave ya, dari bawah ini satu ini udah bener ya. Yang satu ini harus dipotong ini. Ya, satu kuning ini harus dipotong. Dimasukkan ke sini. Oke,
Oke, jadi sehingga dua-duanya ini masuk ke sini Mas Bro. Masuk ke sini. Ya, satu masuk ke sini. Oke. Satunya ini, yang kuning ini itu harus masuk ke sini. Potong, ntar. Sampaikan ini kan kuning ya. Ini sama juga ini artinya. Kuning ini juga ke sini, sama artinya. Ya. Jadi ini jalur ini kita potong. Mana tadi kuning? Dari sini ya. Sirah pusing malah dapat pelajaran. Selesai? Iya. Oke, kuning ini ya kita potong, cetik. Nah, tujuannya adalah masuk ke sini Mas Bro. No. Dia masuk ke sini, sama dengan ini masuknya. No. Oke, sebelum saya potong, udah saya potong dulu. Oke, saya potong udah. Sebenarnya sama ini kuning ini sebenarnya sama. Oke, intinya masuknya ke sini. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Oke. Ini Mas Bro, ini plus Mas Bro ya. Plus jadi tadi nyenggol body. Anda perhatikan ini. No. Oke. Biar saya amankan dulu nih. Nah, saya amankan dulu. Ulangi dari kuning ini. Oke Mas Bro. Nah, kalau kita menggunakan avometer ya, pakai ohm ya. Ini ohm, sudah ohm. Supaya kelihatan sih. Kelihatan sayang? Kelihatan. Oke. Ini ohm ya. Kalau kita tempelkan di sini ya, kita tempelkan di satu ini. Nah, maka dia nyambung. Oke, kalau kita tempelkan sama body, tidak nyambung loh, tidak nyambung. Oke, sama body, tidak nyambung. Oke ya. Nah, berarti Anda jangan bingung kalau full wave itu kita tes dengan massa begini tidak nyambung. Oke, tapi kalau satu kita tempelkan massa, satu kita goyang baru nyambung. Yang artinya ditempelkan begini Mas Bro. Oke, contohnya begini. Dika. Kontak hidupin mesinnya. Kontak hidupin mesinnya. Oke, sudah hidup ya. Anda perhatikan. Ini kalau kita tes, karena ini adalah apa namanya itu volt AC ya. Kita ngukur volt AC, maka Anda perhatikan salah satu begini. AC itu bolak-balik bisa ya. Sini sama sini bisa. Oke, sini sama sini juga bisa. Nah, bolak-balik terserah. Oke, saya taruh di 200 ya. Nah, berapa itu? 23, 24 ya, 25 ya. Oke, belum digas ini. Coba gas, dikit-dikit, pelan-pelan ya. Oh, terus dik. Oh, naik. Dik. Oh, oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Kedua kabel ini ada isinya. Ya, menurut ini alat ini tadi. Oke, kalau kita tes di sini, apakah ada isinya? No, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang ini tidak berhubungan sama min. Oke, nah bagaimana supaya ada? Ini loh Mas Bro. No, ada. Jadi kabel dua ini kalau ditempelkan dia ada. Tapi kalau diginikan tidak ada. Tapi kalau satu nempel min, satu diginikan ada. No. Ada apa Mas? Oke Mas Bro, bisa dipahami. Itu adalah kelistrikan full wave. Jadi dia sepulnya lilitannya tidak ada yang menempel ke min. Ya, jadi tidak ada namanya min. Semuanya ini belum ketemu min plusnya. Sehingga dimasukkan pada kiprok ini tadi. Masuk kiprok satu. Oke, satunya ini kuning. Kuning kita buka. Oke. Oke Mas Bro, Anda perhatikan Mas Bro. Nah, masuk sini. Oke. Kita kepang ya, biar kuat. Barat nanti mobilmu. Oke Mas Bro, jadi belum ada min plusnya. Kemudian baru kita kasih ini ada begini toh. Sebelah kiri kita ini adalah plus, sebelah kiri sini adalah min. Jadi ini minnya, ini min ini Mas Bro ya. Ini min ini. Nah, min ini loh. Hitam strip kuning ini loh min. Oke, buktinya adalah ini, buktinya. No.
No, buktinya ada suaranya. Oke. Kalau kita tempelkan juga sini ada. Ntar masuk sini. Jelek ya. Ini Mas Bro, saking panasnya mungkin ini warnanya berbeda sendiri loh. Aduh. Min, oke. Yang ini adalah outputnya untuk aki, pengisian aki. Oke, kita masukkan. Nah, kita masukkan. Oke, maka ini aki sudah bisa diukur. Anda ke belakang sayang. Nah, oke, kita pakai DC. Ini apa, plus, sudah plus, ini min. Nah, gas dik, pelan-pelan ya naiknya ya. Terus dik, terus. Oke Mas Bro, Anda bisa melihat ini bakal naik terus karena tidak ada kontrolnya. Oke, maka bagaimana caranya? Dik, ini tempelkan dik. Sudah, supaya nempel ya. Sudah, ya. Oke ya, taruh sini ya. Bentar dulu, saya tak nyari kontrol. Nah, lihat soket dik. Soket. Ya. Bukan itu, soket ini loh, soket untuk depan ini. Mana soket-soket kemarin dik? Jangan nubruk mobilnya ayah loh. Jangan nubruk mobilnya ayah. Itu loh buat tubruk loh, baret loh. Oh, tadi kamu tubruk baret, marahin ayah nanti. Makan nak. Makan. Perhatikan, wah ini berdekatan sekali, bahaya nih ya. Ya Allah. Tar, bahaya. Kertas di kertas. Oke sayang, kelihatan ya. Nah, ini taruh sini. Nah, ini nanti masuknya ke kontak setelah kontak. Jadi setelah dikontak. Jadi masuk ke mana ya? Ke kabel setelah kontak. Ini perhatikan ini, Anda perhatikan. Ini kabel kontak kan? Ini kan masuk toh yang pertama, yang keluar outputnya. Jadi dia masuk ke outputnya kontak. Oke? Nah, untuk sementara kita tempelkan di plus begini bisa. Kita tempelkan di plus karena untuk kontrol. Oke? Nah, sekarang Anda perhatikan. Ini kalau saya gas. Kalau saya gas ya, ini Anda perhatikan ini. Begini sayang. Sekarang dik supaya jelas dik katanya dik. Ayo mundur ini. Mamanya bilang udah jelas? Jelas ya? Oke? Ini juga jelas gak? Ini. Ya. Oke ya, kita gas ya. Naik ya. Ini lepas itu. Oh. Di sini dik. Kanan kiri mas. Ini ojo tempel no, ojo tempel lo biar tidak getar.
Sudah dik? Sudah. Ngomong ya, oke. Ini berarti kan ini. Saya tempelkan. No. Nah, berubah itu. Tenang. Oke Mas Bro, ada baku. Jadi ini adalah gunanya kontrol. Jika ada pengisian yang berlebih, maka dia akan menyesuaikan. Makanya ini tempatnya adalah setelah kontak. Artinya itu gini Mas Bro. Dari aki itu kan masuk kontak toh. Nah, dari kontak keluar, nah outputnya kontak itu tadi kita masukkan di situ. Oke Mas Bro? Oke, paham Mas Dika? Ada bakunya. Saya matikan. Oke Mas Bro, saya matikan ya. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi artinya begini, apapun yang terjadi ya pada saat kita lakukan pengecekan, baik pada saat kita lakukan pengecekan ya pengisian adalah kurang. Intinya begitu. Nah, oke Mas Bro, kemudian hasil perundingan ya itu adalah kita gunakan kiprok full wave ini tadi. Nah, karena kita menggunakan full wave, maka dasarnya full wave adalah spool atau lilitan itu tidak boleh ada yang nempel min. Maka syarat yang pertama adalah spool kita rubah. Ya, sudah kita lakukan perubahan, panjenengan bisa melihat sendiri. Oke, itu dasarnya. Setelah dasar terjadi, maka prosesnya. Nah, prosesnya yang terakhir yaitu ini tadi. Ya. Artinya kontrol ini tadi harus ada. Kalau nggak ada, nanti bisa melebihi batas. Oke, ada bagus. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya, dan memang semoga bisa dipahami untuk panjenengan semua yang membutuhkan. Oke, dan ini mungkin juga suatu solusi buat teman-teman yang punya motor KLX atau motor-motor yang lainnya, ya akinya sering tekornya itu diartikan kurang pengisian, ya maka Anda bisa menggunakan full wave ini tadi. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video game terbaru. Oke, terima kasih. Biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Akhir Channel.